Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kajian semiotika Ferdinand de Saussure. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian semiotika menurut Saussure adalah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa yang mengatur terbentuknya tanda. Saussure sangat tertarik pada relasi signifir dengan signifid dan satu tanda dengan tanda yang lain. Pengertian semiotika seperti yang telah diulas tadi barusan, semiotika adalah kajian ilmu yang mengenai tanda yang ada dalam kehidupan manusia serta makna di balik tanda tersebut. Ada beberapa pendapat mengenai asal kata semiotika, yang keduanya berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah seme yang artinya penafsiran tanda, sedangkan yang kedua adalah semion yang berarti tanda. Pada perkembangannya terdapat beberapa ahli yang mengkaji semiotika dalam studi mereka dan menciptakan teori-teori semiotika. Salah satunya adalah Ferdinand de Saussure. Saussure yang menggunakan istilah semiologi dalam kajian semiotikanya mengusung pendekatan bahasa atau linguistik dalam studinya. Tak jauh karena ia memiliki latar belakang linguistik. Saussure lahir pada tahun 1857 dan mulai menyukai bidang bahasa dan kesusastraan sejak kecil. Bahkan pada usianya 15 tahun ia menulis tulisan yang berjudul Essai sur les langues. Dan Saussure kemudian mempelajari bidang bahasa lebih mendalam di Leipzig dan Berlin, serta mempelajari berbagai bahasa yang salah satunya adalah bahasa Sanskerta. Kemudian semiologi menurut Saussure adalah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial manusia, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa yang mengatur terbentuknya tanda. Hal ini menunjukkan bahwa tanda dalam makna di balik tanda tersebut dalam kehidupan sosial dan dipengaruhi oleh sistem atau hukum yang berlaku di dalamnya. Ada beberapa hal dalam sistem yang mempengaruhi pembentukan dan pelestarian tanda dalam masyarakat, dan Saussure lebih menekankan pada peranan bahasa di bidang aspek lain. Saussure lebih menekan pada peranan bahasa dibanding aspek lain seperti sistem tulisan, agama, sopan santun, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kemudian konsep semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure ini memiliki 4 konsep. Yang pertama, signifian dan signifi. Konsep pertama adalah signifian dan signifi, yang menurut Saussure merupakan komponen terbentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan perannya satu sama lain. Signifian atau disebut juga signifir merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signifi atau yang disebut juga sebagai signifid merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Jika ditinjau dari segi linguistik, yang merupakan dasar dari konsep semiologi Saussure, perumpamaannya bisa dianalogikan dengan kata dengan benda pintu. Pintu secara signifian merupakan komponen dari kumpulan huruf yaitu P, I, N, T, U. Sedangkan secara signifi dapat dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan satu ruang dengan ruang lain. Kombinasi dari signifian dan signifi ini yang kemudian membentuk tanda atas pintu, bukan sekedar benda mati yang digunakan oleh manusia. Konsep kedua adalah aspek dalam bahasa yang dibagikan oleh Saussure menjadi dua, yaitu langue dan parole. Langue adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan parole adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada suatu waktu atau saat tertentu. Dan Saussure menjelaskan bahwa langue ini
bisa dikatakan sebagai fakta sosial dan menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa, yang juga berperan sebagai sistem yang menetapkan hubungan atau signifian dan signifi. Dan language yang direalisasi dan diterapkan oleh individu dalam masyarakat sebagai wujud ucapan bahasa ini kemudian disebut sebagai parole. Dan parole dalam individu dengan individu yang lain bisa saja dibedakan karena realisasi dan penerapannya bisa beragam atau sama lain. Selanjutnya ada konsep yang ketiga yang mengenai telaah bahasa yang dibagi oleh Saussure menjadi dua, yaitu sinkronik dan diakronik. Sinkronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu, sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Sinkronik seringkali disebut sebagai studi linguistik deskriptif karena kajian di dalamnya banyak mengkaji hal-hal yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bahasa apa saja yang digunakan pada suatu masa tertentu, sedangkan diakronik lebih bersifat pada studi historis dan komparatif karena bertujuan untuk mengetahui sejarah, perubahan, dan perkembangan struktural suatu bahasa pada masa yang tak terbatas. Sintakmatik dan asosiatif paradigmatik. Konsep semiologi Saussure yang terakhir adalah konsep mengenai hubungan antar unsur yang dibagi menjadi sintakmatik dan asosiatif atau paradigmatik. Sintakmatik menjelaskan hubungan antara unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan. Sedangkan asosiatif atau paradigmatik menjelaskan hubungan antara unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat dalam tuturan lain yang bersangkutan, yang mana terlihat nampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Hubungan sintakmatik dan paradigmatik ini dapat terlihat pada susunan bahasa di kalimat yang kita gunakan sehari-hari, termasuk kalimat bahasa Indonesia. Jika kalimat tersebut memiliki hubungan sintakmatik, maka terlihat adanya kesatuan makna dan hubungan pada kalimat yang sama pada setiap kata di dalamnya. Sedangkan hubungan paradigmatik memperlihatkan kesatuan makna dan hubungan pada satu kalimat dengan kalimat lainnya, yang mana hubungan tersebut belum terlihat jika melihat satu kalimat saja. Dan ini disebut dengan jenis metode penelitian kuantitatif. Ya, kita tentu sudah sering mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia yang membahas unsur-unsur dalam kalimat berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Namun pada kenyataannya tidak semua kalimat selalu memiliki unsur tersebut. Kajian semiologi menyatakan jika sebuah kalimat memiliki unsur SPOK yang lengkap dan memiliki kesatuan arti dari gabungan unsur tersebut sehingga tidak bisa digantikan dengan unsur yang lain karena dapat berubah makna kalimat tersebut memiliki hubungan yang sintakmatik. Dan sebaliknya, jika sebuah kalimat tidak memiliki susunan SPOK yang lengkap dan salah satu unsurnya dapat diganti dengan kata yang lain tanpa merubah makna, maka kalimat tersebut memiliki hubungan paradigmatik. Dan selanjutnya, bahasa sebagai sistem tanda dengan latar belakang kajian linguistik dan bahasa. Saussure menempatkan bahasa sebagai dasar dari sistem tanda dalam teori semiologi dan dibuatnya. Bahasa dipandang oleh Saussure sebagai sistem tanda yang dapat menyampaikan dan mengekspresikan ide serta gagasan dengan lebih baik dibandingkan sistem lainnya. Bahasa merupakan suatu sistem atau struktur yang tertata dengan cara tertentu dan bisa menjadi tidak bermakna jika terlepas dari struktur yang terkait. Analisis framing. Saussure menjelaskan bahwa kajian linguistik masih terlalu umum untuk membahas sistem tanda. Karenanya perlu dibuatkan kajian yang lebih khusus yang ia namakan dengan semiologi. Karena berangkat dari dasar linguistik itulah kajian semiotika dari Saussure ini dikenal juga dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai semiotika linguistik. Dan Saussure sendiri menyebut ketiga tanda dalam bahasa Prancis yang berarti bahasa, yaitu parole,
Language dan language adalah literasi media. Parole adalah ekspresi bahasa yang muncul dari pikiran tiap individu dan tidak bisa disebut fakta sosial karena kecenderungan subjektif. Language merupakan gabungan dari parole dan kaedah bahasa yang mana digunakan oleh seluruh masyarakat sebagai gabungan dari ekspresi sehingga belum bisa disebut sebagai fakta sosial. Sedangkan language merupakan kaedah bahasa yang digunakan dan diterapkan oleh kelompok masyarakat tertentu yang kemudian berbagai elemen di dalamnya untuk memahaminya sehingga bisa dikatakan dengan realisasi yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.